semuanya, senang sekali hari ini saya Dedi hadir di Pindang Salai, podcast inovatif dan ngobrol santai ala millennials. Di sini kami akan mengajak Anda untuk berbagi informasi-informasi yang tentunya edukatif, informatif, dan juga kita akan kupas tuntas tentang figur-figur yang bisa menjadi panutan. Nah, ngomong-ngomong soal figur, hari ini di episode perdana Pindang Salai kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan seorang wanita cantik yang sudah punya 7 orang cucu, tapi beliau ini perawakannya masih kayak ibu-ibu muda. Nah, apa kabarnya Ibu Dr. Hajah Makiani SHMMers? Baik, Dek. Luar biasa. Ibu adalah seorang direktur Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari yang kita ketahui beliau ini cucunya udah 7 ya. Kalau kita singkat itu Efras BG ya Bu ya. Jadi ada 7 orang cucu, 4 orang anak, tapi perawakannya seger banget gitu Bu. Ada punya kiat-kiat khusus nggak sih Bu agar bisa terlihat seger terus? Karena banyak banget yang kepo gitu. Buat yang kepo ini ya. Betul. Yang pertama yang pasti tidak baper. Jadi semuanya dianggap ya enjoy aja lah ya. Semua masalah pasti ada solusinya. Jadi kita tidak usah banyak-banyak terbawa perasaan. Oke. Itu saja kali, Ded. Jadi intinya itu nggak boleh baper ya. Karena kalau baper tuh bakal jadi penyakit ya Bu ya. Iya. Betul. So, kalau ngomong-ngomong soal baper ya kan namanya biasalah ya. Apalagi kaitannya dengan usia gitu kan. Biasanya ada kalau yang usianya masih muda tuh sering banget kebawa-bawa baper gitu ya. Tapi kita tinggalin tentang bapernya. Sekarang pernah nggak Bu? Kalau Ibu sendiri, kalau tadi kan baper kan orang lain biasanya nih. Iya. Tapi kalau Ibu sendiri nih sebagai sosok seorang direktur, itu suka kebawa-bawa nggak sih dalam kehidupan sehari-hari? Karena kan direktur kan biasanya tegas gitu kan, terus punya sebagai atasan pasti harus istilahnya tuh punya do and don'ts-nya terhadap anak buahnya seperti itu. Tapi kalau di rumah suka kebawa-bawa nggak? Entah ke cucu, entah ke anak gitu. Ya, karena selama ini memposisikan menjadi diri sendiri, jadi tidak memposisikan oh begini nih seorang direktur, oh begini nih jadi nenek, atau oh begini nih jadi seorang ibu. Jadi saya menjadi diri saya sendiri sehingga semuanya bisa lancar saja. Oke. Kunci utama itu adalah be yourself alias jadi diri sendiri Bu ya. Lah, jadi ini buat teman-teman yang nonton Pindang Salai, yang dengerin Pindang Salai harus bisa jadi diri sendiri ya. Karena kalau nggak bisa jadi diri sendiri itu nggak bisa jadi ibu direktur nih. Oke, sekarang saya pengen tanya nih, mungkin teman-teman juga yang menyaksikan sekarang juga kepikiran gitu ya, atau bertanya-tanya gitu dengan sosok seorang Ibu Dr. Hajah Makiani SHMMers ini, seorang direktur Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari. Pengen tanya dulu nih Bu, kan kalau zaman SD, zaman TK gitu ya, anak-anak kecil itu kan kalau ditanya cita-cita kamu pengen jadi apa? Oh jadi dokter gitu ya. Nah Ibu ini sudah menjadi sekian banyak impian dari orang-orang alias sudah menjadi seorang dokter. Kalau ditanya Ibu dulu setelah menjadi seorang dokter, dari kan kuliah nih ya, lolos menjadi seorang dokter, pasti kan ada reach point atau goals setelahnya gitu. Apakah langsung buka praktek kah atau gimana Ibu? Ya, begitu selesai jadi dokter, langsung jadi dokter di daerah. Langsung jadi dokter PTT kalau dulu di daerah, dan senang sekali langsung terjun di daerah menjadi seorang dokter. Oke. Jadi istilah itu mengaplikasikan ilmunya langsung ya, gitu Bu ya? langsung. Jadi yang kalau selama ini punya stetoskop hanya digantung-gantung. Ya sudah, apalagi kalau menerima pembayaran, luar biasa sekali, masih malu-malu saat itu. Menerima uang dari pasien, enggak tega dan sebagainya seperti itu. Tapi bahagia sekali bisa langsung mengaplikasikan ilmu, bisa langsung membantu pasien-pasien, dan apalagi mendengarkan kabar bahwa pasiennya sembuh. Wah, luar biasa. Oke. Tapi kalau ngomong-ngomong kan di daerah Bu ya, pasti kan itu berbeda nih. Apalagi Ibu dulu lulusan Untri ya Bu, tuh Bu ya. Nah itu kan di kota istilahnya. Tabiat setiap orang di daerah kan berbeda-beda. Di Palembang, di Sumsel saja atau ada berapa kota, ada berapa kabupaten seperti itu. Nah ketika terjun di sana ada nggak rasa kagok atau aduh takut banget nih ketemu sama orang ini gitu? Ada nggak yang pengalaman yang seperti itu Bu? Ya, alhamdulillah tidak merasa seperti itu, karena merasa malah kembali ke kampung itu suatu yang menyenangkan. Karena saat itu memang pada saat KKN pada masa kuliah itu di daerah sana juga, jadi daerah tempat bertugas, jadi merasa kembali ke kampung sendiri seperti itu. Oke. Jadi istilahnya tuh sudah adaptasi sebelumnya, sudah ketemu lagi ini dengan jabatan baru sebagai dokter. Pakai jas putih. Oke. Memang ini menarik ya untuk pemirsa yang mungkin sekarang sedang
menyaksikan kita semua di sini, karena ya untuk menjadi figur seorang dokter itu bukan perkara mudah. Apalagi sekarang beliau ini sudah mengemban tugas sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari, alias ada amanah yang dititipkan. Nah, kira-kira Bu, kalau Dedi tanya ke Ibu sendiri gitu, pernah nggak sih Ibu merasa terbebani untuk menjadi seorang direktur gitu? Ya, alhamdulillah ya tidak pernah, karena seperti yang tadi dijalani, enjoy, nggak baper, ikhlas saja. Jadi semua dijalani dengan menjadi diri sendiri, jadi bisa dilewatin, dan alhamdulillah tidak menemukan masalah yang dirasakan sangat berat. Ya, Oke. Kalau ada kendala sudah pasti ada. Pasti ya, namanya kalau dalam setiap lingkup pun, entah tidak hanya jadi direktur, ada di kita sebagai pegawai pun juga pasti punya masalah masing-masing gitu ya. Tapi ini cukup menarik ya. 2 tahun menjabat, maksud kami 2 periode menjabat sebagai seorang direktur. Artinya kan ini pemerintah mempercayakan, pemimpin Kota Palembang alias wali kota juga mempercayakan, masyarakat pun berarti percaya dengan kemampuan ataupun profil seorang Ibu Dr. Hajah Makiani ini sendiri gitu. Kira-kira ya, kalau menurut Ibu sendiri ini bagaimana ya? Apakah menjadi sebuah tantangan kah, atau kayak ya udahlah deh, udah pernah jalanin 1 periode, ya berarti sudah mahir dong gitu, atau gimana kalau Ibu sendiri? Ya, merasa harus menjaga sebuah amanah yang besar, masih tetap dipercaya, jadi berusaha selalu inovatif, menemukan suatu pelayanan-pelayanan untuk terus ditingkatkan. Jadi ada tantangan memang untuk berusaha menjadi lebih baik lagi. Oke. Saya garis bawahi, ada tantangan. Nah, kalau ngomong-ngomong soal tantangan, ini untuk pendengar dan juga yang menyaksikan sekarang ya di Pedang Salai, pasti mungkin yang sudah kepo-kepo dengan Rumah Sakit Bari sudah tahu ya, kalau Rumah Sakit Bari ini banyak sekali prestasi setelah masa kepemimpinan dari Ibu Direktur. Boleh kasih sedikit Bu, prestasi yang udah diraih selama di Rumah Sakit Bari apa aja Bu? Ya, kita bukan pernah, karena sampai saat ini kita dipercaya menjadi role model pelayanan publik di Indonesia ini. Dan ini adalah rumah sakit yang pertama, rumah sakit yang pertama di Indonesia yang mendapatkan role model pelayanan publik. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih kita menyandang predikat tersebut. Ya, dan kita juga tahun 2015 dipercaya juga menjadi rumah sakit yang pertama juga di Indonesia menjadi zona integritas wilayah bebas korupsi. Keren. Ya, jadi sampai dengan sekarang kita masih menjadi wilayah bebas korupsi. Ya. Terus rumah sakit sayang ibu anak juga. Rumah sakit sayang ibu anak. Ya, dan berbagai pelayanan lain. Oh iya, dari ombudsman kita mendapatkan sebagai rumah sakit dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Keren. Figur seorang wanita ya memimpin rumah sakit dengan pegawai yang cukup banyak, sekitar 800-an. Ini kepalanya beda-beda, pikirannya juga beda-beda, tapi alhamdulillah ya beliau bisa memimpin Rumah Sakit Bari ini dengan baik. Pastinya juga alhamdulillah itu pasti berkat kegigihan beliau ya, kegigihan Ibu sendiri untuk bagaimana caranya bisa mengangkat nama Rumah Sakit Bari. Saya tarik ke belakang lagi Bu. Kan tadi itu prestasinya banyak banget ya, ada yang pertama, selalu jadi yang pertama ya, role model zona integritas dan lain-lain seperti itu ya, itu banyak sekali pasti jeripayah-jeripayah yang dilakukan gitu ya. Kalau menurut Ibu sendiri ya, ketika ini kan orang-orang pasti nanya nih, kok bisa ya seorang Ibu Makiani ketika beliau memimpin itu langsung dapat jadi yang pertama. Apa sih tips and triknya gitu kira-kira kalau dari Ibu sendiri? Ya, selama ini kita tidak pernah mengejar sesuatu ya, Det ya. Kita bekerja dengan ikhlas saja, melaksanakan semuanya ya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kita juga tidak pernah tahu kapan kita dinilai. Benar. Jadi kita tidak mengikuti suatu kompetisi, tidak. Tapi dari tim-tim dari Kemenpan, dari KPK, itu yang datang sendiri, dari Ombudsman, yang menilai sendiri ke lapangan, dan itu tidak kita ketahui penilaiannya. Jadi kita dan tidak juga diajukan seperti itu. Istilahnya tuh kayak ada mystery shopper gitu ya, tiba-tiba datang menilai, pura-pura jadi pasien seperti itu Bu ya. Ternyata alhamdulillah dinobatkan menjadi prestasi bagi kita seperti itu ya. Nah kita coba tanya lebih dalam lagi dengan Ibu Makiani, karena ini semakin menarik ya pemirsa, karena memang untuk
apa ya, kalibrasi seorang direktur, apalagi perempuan ya, karena sangat jarang sekali apa istilahnya tuh orang-orang tuh mau manut ketika dipimpin oleh seorang wanita. Tapi beliau membuktikan 800 sekian pegawai itu bisa dihandle oleh seorang Ibu Makiani. Nah, sekarang saya pengen tanya Bu, hal yang paling berat deh selama 2 periode Ibu menjalankan di sini, ada nggak sih kayak, aduh yang ini nih susah banget diaturnya, atau yang ini nih susah banget apa gitu, ada nggak sih hal-hal yang berat yang menghalangi lah dalam tanda kutip mungkin, atau malah nggak ada? Setiap kendala dan permasalahan itu pasti ada, Det ya. Tapi semua pasti ada solusinya. Kalau yang dirasakan sangat berat sekali ya tidak ada. Tapi memang yang dirasakan yang membutuhkan suatu sentuhan yang khusus itu biasanya untuk mensinergikan antara para dokter, perawat, keinginan pasien dan sebagainya. Jadi seperti seni lah ya. Seni dalam arti merangkul semuanya sehingga bisa selaras, bisa jalan bersama, bisa harmonis dan sebagainya, seperti itu. Oke, selaras ya, kita kunci kalimat selaras ya. Terus juga ini nih menjalankan tugasnya tuh Ibu ini pasti ikhlas banget karena tadi dikategorikan sebagai seni ya. Karena kalau ngomong-ngomong seni, Ibu Makiani bisa main piano, suka nyanyi juga ya. Saya sempat kepo-kepoin profil beliau ya. Terus di Instagram ya, jangan lupa kalau pengen tahu lebih lanjut tentang Ibu Makiani itu bisa buka Instagramnya ya. Suka banget share-share foto-foto yang kebahagiaan bersama keluarga, terus juga kegiatan-kegiatan rumah sakit gitu ya Bu ya. Yang pengen tahu lebih kepo lebih lanjut, buka deh Instagram Ibu Makiani. Nanti saya tulisin ya di bawah ya Instagramnya Ibu Makiani ya. Oke, nah ini kita kaitkan dengan rumah sakit Barinya Bu. Karena kan kalau ngomong-ngomong soal rumah sakit seperti itu, apalagi kan yang namanya rumah sakit itu kan pasti bukan cuma kita sendirian, ada rival-rival ataupun apa namanya pesaing-pesaing kita. Belum lagi rumah sakit pemerintah ini punya pandangan berbeda dari masyarakat, punya stigma-stigma negatif. Ibu menanggapi stigma negatif dari masyarakat ataupun dari orang-orang terhadap rumah sakit Bari gimana? Ya, kita harus memberikan yang terbaik. Jadi apapun bila kita sudah berikan yang terbaik, ya mudah-mudahan sudah tidak ada lagi stigma negatif ya terhadap rumah sakit pemerintah. Memang kalau di zaman-zaman dahulu dianggap bahwa rumah sakit pemerintah mulai dari bangunannya, mulai dari SDM-nya seolah berada di bawah level pelayanan rumah sakit swasta yang berbayar. Namun kita berusaha menghilangkan itu semua ya dengan mengikuti pola-pola pelayanan yang terkini, bagaimana kita harus berada di depan, bagaimana kita harus merangkul pasien-pasien kita ya. Kalau kita kondisikan mungkin kalau kita perempuan sebagai seorang ibu bila anak kita sakit seperti itu. Jadi rumah sakit pemerintah tidak benar kalau punya ada stigma masyarakat bahwa nggak enak ke rumah sakit pemerintah ya. Kita sudah membuktikan bahwa rumah sakit pemerintah bisa sejajar bahkan lebih di atas rumah sakit swasta. Oke, ini ya karena memang kalau nanti teman-teman main ke rumah sakit Bari itu pas datang tuh ngeliatnya pasti kayak bukan rumah sakit pemerintah gitu ya, karena tata lokasinya tuh sudah bagus banget gitu, udah kayak rumah sakit yang ada di luar kota Palembang seperti itu ya. Ini karena memang ide-idenya tuh langsung datang dari Ibu Makiani bersama dengan tim. Beda ya kalau dipimpin sama perempuan tuh dari bunga harus di sini gitu ya, terus dekor yang ini harus kayak gini, itu diperhatiin banget gitu Bu ya. Karena memang istilahnya kayak mengutip dari apa yang disampaikan oleh Ibu Makiani tadi, untuk bisa menjadi seperti ini tuh tidak lepas dari peranan Ibu Direktur bersama dengan tim seperti itu ya Bu ya, bersama dengan jajaran. Nah tapi kalau ngomong soal kaitannya dengan Ibu sendiri, kira-kira punya nggak sih sosok panutan? Pasti kan ada lah ya, setiap orang tuh pasti punya sosok panutan yang memang menginspirasi diri Ibu sendiri sehingga bisa menjalani karir seperti sekarang. Siapa akhirnya? Ayah. Wow, luar biasa ya. Ayah tercinta. Kenapa? Ya, ayah sosok orang yang punya integritas tinggi. Jadi kalau dulu dikenal 10 betul, mungkin ayah itu 1000 betul. 1000 betul ya. Jadi beliau selalu menanamkan disiplin, disiplin yang luar biasa sejak kita masih kecil ya. Kalau mau diajak pergi, misalnya jam 7 berangkat, jangan coba-coba jam 7 lewat 5 menit baru siap. Itu sudah pasti akan ditinggal. Dan air mata itu tidak ada gunanya juga. Jadi beliau benar-benar menanamkan suatu disiplin, kemudian integritas yang tinggi buat kita. Jadi kita tidak boleh memilih-milih. Saya ingat pada saat pertama ditempatkan menjadi pegawai negeri sipil, saya ditempatkan di
Pekanbaru, Riau. Nah, saat itu anak-anak masih kecil dan ada penolakan untuk ditempatkan di Sumsel lah gitu ya. Begitu kita mengadu, harapannya pada saat itu orang tua masih punya kekuasaan lah ya, masih menjadi anggota dewan pada saat itu. Beliau adalah Purnawirawan ABRI dan ditempatkan waktu itu setelah selesai pensiun purnawirawan menjadi anggota dewan di tingkat 1. Saat itu mengadu dengan harapan kalau mengadu ke ayah nih siapa tahu bisa dibantu gitu. Ternyata tidak. Jadi silahkan bertugas. Bukankah katanya pada saat mengikuti tes pegawai kita sudah menandatangani bersedia ditempatkan di mana saja. Ya, jadi Pekanbaru itu tidak jauh kan menurut ayah. Jadi dengan ya ikutilah, meninggalkan anak yang masih usia berapa ya saya pergi bertugas ke Pekanbaru. Ya seperti itu, dan hasilnya memang apa yang ditanamkan oleh ayah itu rasanya memang benar-benar sudah jadi ayah tetap menjadi panutan yang nomor 1. Wah, luar biasa ya. Ayah adalah seorang panutan beliau karena memang seperti kita ketahui guru pertama kita yang ketika lahir di dunia itu kan bukan guru kita di sekolah, bukan guru kita di SMA atau di mana, tetapi adalah orang tua kita ya Bu ya. Benar. Jadi apa yang ditanamkan oleh ayah sampai dengan detik ini tuh bisa diimplementasikan seperti sekarang gitu ya. Keren. Oke, nah kita sudahi dulu berbincang tentang profil Ibu Direktur ya atau Ibu Makiani. Kita kaitkan dulu dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini kan sebentar lagi kita akan menuju Independence Day atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus nanti. Nah, ini saya penasaran gitu ya. Apakah seorang Ibu Makiani ini masa kecilnya juga ikut lomba 17-an apa enggak? Kita tanya, Ibu, kalau Ibu sendiri dulu ikut nggak 17-an? Ya ikut. Pasti ya selayaknya anak-anak pada usianya gitu ya. Punya permainan favorit nggak? Kalau 17-an kan banyak nih, ada mungkin makan kerupuk, ada panjat pinang, tarik tambang. Kalau Ibu lebih senang yang mana? Bawa kelereng itu loh. Pakai sendok itu ya. Karena itu kerja sama tim ya. Jadi kejar-kejaran sama orang gitu Ibu ya. Oke. Senangnya balap kelereng ya. Nggak suka balap karung Bu? Karena waktu itu badannya kecil. Kalah saing ya. Kalah. Kerupuk juga kadang-kadang nggak nyampe. Jadi kelereng yang bisa dipertahankan sampai garis finish. Baik. Jadi balap kelereng adalah mainan favorit ya Bu ya. Nah tapi kalau ngomong-ngomong soal permainan favorit kan pasti sudah tadi dijelaskan adalah balap kelereng seperti itu. Tapi saya pengen coba deh agak lebih kursif ya pertanyaannya tentang Indonesia. Kita kan tahu nih bahwa Ibu adalah sosok seorang figur yang menjadi garda terdepan alias pelaku rumah sakit seperti itu ya. Indonesia saat ini tuh bukan hanya Indonesia tetapi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja dengan kondisi kemarin kita sempat ada COVID-19, kemudian sekarang sedang ada juga wabah penyakit monkeypox ya atau cacar monyet seperti itu. Tapi ya semoga di Indonesia tidak sampai seperti itu. Nah, tapi kalau dari Ibu sendiri bagaimana sih untuk mengobarkan rasa nasionalisme terhadap kemerdekaan Republik Indonesia di sisi kesehatan seperti itu? Ya, kalau menurut pandangan saya kemerdekaan itu bukanlah tanda akhir dari suatu perjuangan, betul. Tapi adalah untuk perjuangan yang lebih kuat lagi. Ya, itu jadi kemerdekaan itu seperti itu. Sehingga untuk saat ini memang kita di saat-saat kesehatan sedang terpuruk di sini, kita harus berjuang dengan kuat lagi. Seperti tema juga tahun ini, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat gitu. Jadi kita harus kobarkan bahwa kita para tenaga kesehatan itu berada di depan dengan semangat yang luar biasa untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat gitu ya. Jadi kemerdekaan itu justru perjuangan yang lebih lagi ya. Karena memang yang namanya mempertahankan itu lebih sulit ya Bu ya dibandingkan dengan meraihnya gitu. Karena kalau zaman dulu para pejuang-pejuang kita itu berjuangnya dengan bambu runcing lah, dengan pedang, dengan pistol dan lain-lainnya yang berdarah-darah gitu. Tapi kalau sekarang tuh kita mempertahankan kemerdekaan itu agar tidak kembali dijajah seperti itu ya Bu ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal jajah menjajah itu kan sudah bukan zamannya lagi. Nah, tapi kan kalau sekarang kita tuh lebih ke kaitannya dengan edukasi alias bagaimana caranya masyarakat tahu kan sekarang kemarin sempat COVID terus harusnya menggunakan masker dan lain-lain. Itu kan berarti kita harus bisa mengedukasi.
sumbangsih sendiri dari Rumah Sakit Bari itu seperti apa kalau menyikapi dengan yang namanya dunia kesehatan terkait dengan kemerdekaan kita? Ya, kita berusaha selain kita memberikan pelayanan kesehatan bagi yang membutuhkan, kita juga berusaha mensosialisasikan bagaimana pola hidup sehat, bagaimana kita harus menjaga protokol-protokol kesehatan dalam masa-masa pandemi seperti ini. Dan juga kita bahkan kita sempat bagi-bagi masker bagi masker ke lapangan, turun bersama, jadi mengedukasi. Dulu kan masyarakat memakai masker tuh sulit sekali ya, kalau sekarang malah sudah jadi kebiasaan. Ya, sepertinya kalau tidak ada masker merasa ada sesuatu yang tinggal. Yang kurang ya gitu. Oke. Ya benar, karena memang Rumah Sakit Bari juga selain sudah pernah membagikan masker secara gratis, kemudian juga Geraha Hasanah yang ada di Rumah Sakit Bari itu saat itu benar-benar sampai kewalahan ya Bu ya, menampung banyak sekali pasien-pasien yang masuk, tapi alhamdulillah garda-garda terdepan kita tentunya masih bisa menangani dengan baik seluruh pasien yang hadir ataupun yang datang ke Rumah Sakit Bari seperti itu. Oke, sekarang kita kaitkan dengan Rumah Sakit Barinya terhadap lomba-lombanya. Kira-kira ikut serta nggak kira-kira Bu Rumah Sakit Bari tahun ini buat misalnya memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia? Setiap tahun kan kita pasti ada lomba. Yes, betul. Jadi tunggu aja tanggal mainnya. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran kira-kira Rumah Sakit Bari bakal ngapain, kegiatannya akan seperti apa, pantengin saja Instagramnya Rumah Sakit Bari, kan nanti akan dibagikan, atau atau Instagram Ibu Makiani ya. Nanti bisa dilihat di situ kira-kira keseruan seperti apa dari rangkaian acara 17-an yang di Rumah Sakit Bari. Nah, oke. 17-an udah kita bahas, profil Ibu udah kita bahas, terus basa-basi udah dari awal ya Bu ya. Sekarang Dedi pengen tanya nih, kan yang namanya peranan Ibu sebagai seorang direktur itu pasti punya harapan besar terhadap Rumah Sakit Bari. Apa sih harapan yang pengen Ibu sampaikan gitu terhadap Rumah Sakit Bari kepada masyarakat yang ada di Kota Palembang ataupun di Indonesia? Ya, kalau harapan saya nantinya masyarakat Kota Palembang ini bila ingat rumah sakit, hanya Rumah Sakit Bari yang ingat ya. Oke. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya ke Rumah Sakit Bari gitu Bu ya. Kalau sakit, kalau apa, pokoknya harus ke Rumah Sakit Bari gitu ya. Bawa keluarga juga ke Rumah Sakit Bari ya Bu ya. Ada apapun semuanya Anda harus datangnya ke Rumah Sakit Bari. Terakhir Bu, punya pesan-pesan atau closing statement untuk seluruh masyarakat yang sekarang sedang menyaksikan atau sedang mendengarkan kita di sini? Ya, mungkin saat ini saya memperkenalkan bagi yang belum mengenal Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari. Kita semua hadir di Kota Palembang ini untuk membantu seluruh masyarakat Kota Palembang dalam bidang kesehatan. Jadi jangan ragu, jangan bimbang, silakan datang ke Rumah Sakit Bari. Kita siap melayani dengan hati. Luar biasa, melayani dengan hati ya. Percaya, Anda pasti harus dulu menikmati fasilitas pelayanan yang ada di Rumah Sakit Bari agar Anda bisa turut merasakan dan membagikan kebaikan tersebut kepada orang-orang di sekitar Anda. Terima kasih banyak Ibu Makiani sudah ngobrol bareng kita hari ini. Sama. Tentunya saya yakin apa yang sudah dibagikan hari ini itu bisa pastinya bermanfaat untuk seluruh yang menyaksikan sekarang, dan yang pastinya Pindang Salai akan punya banyak sekali episode-episode lainnya. Jadi pasti untuk Anda semua jangan lupa untuk terus nonton kita, pantengin Instagramnya kita, pantengin YouTube-nya kita, karena kami akan berbagi informasi-informasi yang edukatif, menarik, dan juga pastinya pas untuk Anda semua. Nanti kami akan berikan Instagram kita untuk Anda follow, likes, dan juga subscribe. Link dari YouTube-nya kita ada di bawah nanti ya. Dan pastinya juga untuk semuanya yang sekarang sedang mendengarkan, terima kasih banyak sekali. Pastinya saya yakin Anda akan penasaran lebih lanjut kira-kira seperti apa. Akhir kata, Pak Topik membeli kopiah dijahit dengan benang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.